Guna menyusun strategi perlawanan terhadap Belanda, dalam surat itu Ronggo Prawirodirjo III menyatakan bahwa dia sama sekali tidak akan memberontak kepada Sultan Yogyakarta dan tidak akan melangkahi berkah raja. Dia hanya memberontak untuk menyingkirkan pencemaran Jawa oleh pemerintah kolonial Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan tentunya di awal kali pertemuan kita di video saya kali ini, saya mengajak saudaraku untuk senantiasa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang berbahagia, tetap membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro Perang Jawa dari buku yang dituliskan oleh Bapak Wardiman Joyonegoro. Untuk di video yang kemarin saudaraku sudah ada di bagian yang ke-9. Mohon maaf, kemarin saya sampaikan di bagian yang ke-10, tapi ternyata adalah di bagian yang ke-9. Dan untuk di video saya kali ini adalah di bagian yang ke-10. Mari saudaraku, kita lanjutkan bersama-sama membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa. Dan untuk saat ini adalah tentang pemberontakan Raden Ronggo Prawirodirjo III tanggal 20 November sampai 13 Desember tahun 1810. Bismillahirrahmanirrahim. Pemberontakan dilakukan oleh Bupati Wedono Madiun, yaitu Raden Ronggo Prawirodirjo III yang menjabat tahun 1796 sampai 1810 pada November sampai Desember tahun 1810. Dalam hal ini, Ronggo Prawirodirjo III tidak memberontak melawan Sultan Hamengkubuwono II yang juga merupakan mertuanya. Dendels justru menjadi sosok yang menghendaki supaya Ronggo Prawirodirjo III ditindak oleh Sultan Yogyakarta. Tuduhannya antara lain karena penduduk wilayah Madiun, tempat Ronggo Prawirodirjo III berkuasa, telah melanggar wilayah kekuasaan Surakarta. Dendels karena itu akan menuntut Sultan untuk menjatuhkan hukuman kepada Ronggo Prawirodirjo III. Mendengar tuduhan dan ancaman yang menimpa dirinya, Ronggo Prawirodirjo III menulis surat rahasia kepada kerabatnya, Raden Tumenggung Noto-Diningrat, dan Panglima Keraton Yogyakarta, yaitu Raden Tumenggung Sumonegoro. Dua-duanya adalah Bupati Wedono di Keraton Yogyakarta. Surat itu ditulis sehari sebelum Ronggo Prawirodirjo III berangkat secara diam-diam pada malam hari ke Monospati, Madiun. Malam 20-21 November 1810, guna menyusun strategi perlawanan terhadap Belanda, dalam surat itu Ronggo Prawirodirjo III menyatakan bahwa dia sama sekali tidak akan memberontak kepada Sultan Yogyakarta dan tidak akan melangkahi berkah raja. Dia hanya memberontak untuk menyingkirkan pencemaran Jawa oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemberontakan Ronggo Prawirodirjo III merupakan peristiwa besar dalam sejarah Keraton Jawa bagian tengah selatan sebelum Perang Jawa. Marskal Dendels bergerak cepat untuk memadamkan perlawanan tersebut. Satu ekspedisi beranggotakan 3.000 serdadu infanteri diberangkatkan dari Semarang pada tanggal 2 Desember
serta diikuti 2 eskadron kavaleri dan 2 kompi meriam yang dihelat kuda, 200 orang setiap kompi. Mereka meninggalkan Batavia lewat darat menuju Jawa bagian tengah selatan. Ronggo Prawiro Dirjo III akhirnya dihadang oleh pasukan gerak cepat yang dikomandani oleh Sirsan Lukas Lemberveld yang menjabat tahun 1757 sampai 1815. Dalam pertarungan dengan seorang pasukan Yogyakarta, Ronggo Prawiro Dirjo III yang melompat dari kuda dan menyerang dengan tombak terluka di dadanya. Saat itulah Lemberveld memerintahkan serdadunya untuk menyerang dan menghabisi Ronggo Prawiro Dirjo III yang kemudian tewas di sekarang tepi Bengawan Solo pada pagi hari 17 Desember tahun 1810. Pemberontakan Ronggo Prawiro Dirjo III gagal berakhir dengan kematiannya. Jenazah Ronggo Prawiro Dirjo III dan Sumonegoro dibawa ke Yogyakarta atas perintah Sultan, kemudian digantung dalam keranda di Panurakan, yaitu persimpangan alun-alun utara. Lokasi ini biasanya jenazah pengkhianat yang dihukum mati ini dipamerkan. Kedua jenazah itu kemudian dikebumikan di pekuburan para pengkhianat di Banyu Sumurup, arah tenggara Imogiri, perbatasan dengan Gunung Kidul. Pangeran Diponegoro ini sangat kagum kepada Ronggo Prawiro Dirjo III, saudara. Dan dalam babat karyanya memuji dia sebagai banteng atau pahlawan terakhir Yogyakarta. Bagi Pangeran Diponegoro, Ronggo Prawiro Dirjo III adalah seorang kesatria, Pangeran Wiroyudo. Ronggo Prawiro Dirjo III merupakan suri tauladan ketika Pangeran Diponegoro menghadapi situasi ekonomi dan politik yang serupa di jantung Jawa bagian tengah selatan dalam dasawarsa menjelang Perang Jawa. Pangeran Diponegoro akan mempunyai pertalian keluarga yang dekat dengan Ronggo Prawiro Dirjo III berkat pernikahan dengan putrinya, yaitu Raden Ayu Maduretno, dan dengan keponakannya yaitu Raden Ayu Retnoningsih. Pangeran Diponegoro juga memberikan kepercayaan besar terhadap putra Ronggo Prawiro Dirjo III yang masih remaja, yaitu Alibasa Abdul Mustafa Prawiro Dirjo atau Sentot Alibasa Prawiro Dirjo, yaitu sekitar tahun 1808 sampai 1855, yang diangkat oleh Pangeran Diponegoro menjadi Panglima Besar atau Alibasa dalam Perang Jawa. Sebelum pemberontakan Ronggo Prawiro Dirjo III, Dendels sudah memutuskan untuk melakukan perubahan dasar dalam pemerintahan Yogyakarta sejak dia tiba di Semarang pada tanggal 10 Desember tahun 1810. Presiden Belanda di Yogyakarta dan Surakarta serta Raden Adipati Danurejo II khusus dipanggil ke Semarang oleh Dendels. Kunjungan itu tidak mewakili otoritas Sultan, tetapi sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah Belanda Perancis. Dendels mengatakan bahwa dia sudah memutuskan untuk memaksa Sultan menyerahkan tahtanya kepada putra mahkota yang akan memerintah sebagai Pangeran Wali. Pada tanggal 26 Desember tahun 1810, Dendels tetap memasuki Yogyakarta dengan 3.200 serdadu.
Sewaktu dia mencapai gerbang cukai Mataram Lama di Gemelopo, antara tempel dan pisangan di Jalan Raya Yogyakarta Magelang, datanglah berita mengenai tewasnya Ronggo Prawiro Dirjo III di Sekarang. Namun Sultan Sepuh julukan Hamengkubuwono II bersama pejabat keraton yang berada di pihaknya menentang semua keputusan yang dikeluarkan oleh Pangeran Wali. Antara lain permintaan agar para pejabat tinggi yang dia angkat diberi sawah garapan. Demikian pula 7 bupati mancanegara kemudian hari dipecat oleh Sultan Sepuh, bahkan akan dihukum mati. Daniels tidak tinggal diam mendengar laporan kesulitan-kesulitan yang dihadapi Pangeran Wali dan mengancam akan kembali mengepung Yogyakarta. Namun semua itu hanya gertak sambal belaka, karena Marskal Daniels sedang berada di hari-hari akhir pemerintahannya. Pada tanggal 16 Mei, Daniels digantikan oleh Jan Willem Jansen yang menjabat pada 16 Mei sampai 18 September tahun 1811. Jansen mengambil beberapa prakarsa pembaharuan dalam administrasi pemerintahan Prancis Belanda di Jawa dan meneruskan warisan sistem pemerintahan Daniels yang sudah bangkrut. Saudaraku yang berbahagia, itulah tadi membaca saya terkait dengan sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa untuk di bagian 10. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya dalam rangka kita belajar sejarah terkait dengan salah satu pahlawan idola kita, pahlawan Perang Jawa yang mampu memporak-porandakan Belanda pada waktu itu. Sekian saudaraku, mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video saya